memperjelas teknik bleeding radiator yang pernah gue share. Memang itu potongan video fullnya itu ada di YouTube juga ada ya, gue share. Ini kebetulan NMAX series atau radiator series lah ya. Jadi gini, teknik bleeding kenapa selalu gue pakai setiap selesai turun mesin ya. Karena dari belajar dari pengalaman beberapa kasus di motor yang berradiator, ketika selesai naik mesin biasanya pada umumnya ketika dia udah selesai diisi seperti ini, udah tuh ya, langsung dikasih ke customernya tanpa di bleeding dulu. Nah akhirnya beberapa waktu kemudian ya, perjalanan nggak jauh-jauh banget lah ya, ketika dia udah nyampe titik panasnya, kalau di Honda itu 180 derajat, si air ini akan turun. Oke, nanti secara simulasinya ketika 180 derajat di si termostat ini baru bekerja. Termostat itu bekerja. Nah air yang ada di radiator ini dia turun ke dalam water jacket ya. Dalam water jacket. Nah sebelum termostat itu ngebuka, maka dia tetap posisinya kosong. Nah ini nggak beda jauh sama kita ngebleeding master rem atau pengereman pakai minyak rem juga, itu sistem bleeding juga. Nah ini masih kosong nih setelah naik mesin karena kita bongkar semua segala macem. Ini habis belah mesin, ini kosong. Nah kenapa gue pernah nyoba setelah gue pasang, gue juga dulu berpikir seperti itu, pasang set tutup udah. Nggak lama ditelepon, bang motornya overheat, itu ya, indikatornya nyala. Nah ketika dia balik lagi dibuka, itu pure di sini kosong. Dan itu juga jadi yang kebuang itu cuman uap panas doang, makanya air yang di sini akhirnya kosong, kebuang gitu ya dari pembuangan. Ini ada pembuangannya, ini pembuangannya ke atas lagi nih, harusnya ke bawah. Nah itu kebuang gitu. Makanya akhirnya berapa kali gue coba, ternyata sharing-sharing sama kawan-kawan yang di mobil, yang kebetulan di mekanik mobil, di Autotrack dan di beberapa mobil-mobil besar lah ya, dia bilang pakai bleeding bang, di bleeding. Nah akhirnya gue coba dengan cara bleeding dan itu berhasil ya, dan itu berhasil. Akhirnya 1, 2, 3 beberapa kali motor gue tes dengan penyakit yang sama. Ketika habis turun mesin, orangnya datang, surat habis turun mesin bang, tapi overheat terus, turun mesinnya nggak di gue gitu, di bengkel lain gitu. Di bleeding ya mas? Wah nggak tahu bang, pokoknya langsung tutup sudah selesai. Nah itu terjadi overheat. Nah akhirnya gue pakai teknik bleeding, gue bleeding ulang, nggak tanpa dibongkar gue bleeding ulang. Nah padahal water pump semua itu bagus, baru ya, dia karena turun mesin itu sekalian. Sama ini juga, ini gue ganti juga. Nah, akhirnya gue bleeding dan itu berhasil. Bahkan akhirnya gue terapin di setiap motor yang berradiator. Dan teknik bleeding tidak berlaku di motor yang termostatnya di bypass atau di loss, itu nggak berlaku. Nah ini mudah-mudahan jadi penjelasan yang lengkap. Itu kemarin memang cuplikan doang. Nah gue berani nge-share karena udah berapa kali coba untuk nerapin di beberapa motor yang habis turun mesin kok masih overheat gitu. Nah itu karena si ruang bakar water jacket itu masih ada angin doang gitu ya, kosong, belum terisi. Ketika termostat ngebuka 180 derajat atau pada suhu titik tertentu ya derajatnya, dia termostat ngebuka, barulah ini ngalir ke dalam water jacket. Setelah ini terisi, ini diisi lagi, terus seperti itu. Nah tekniknya seperti ini. Nih udah gue isi, terus kita nyalain motornya. Ini terus sampai dia yang di radiator ini turun. Ini sebenarnya udah dari tadi, jadi kemungkinan udah turun. Jadi pada poinnya gini, biar videonya nggak terlalu panjang. Ketika dia udah nggak turun lagi, pertama nih kita ngisi. Ntar ketika panas sudah sampai titik didihnya, dia akan turun.
setelah dia udah nggak turun-turun lagi, baru boleh ditutup. Nah terus ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa ya kawan, kadang suka nanya di komenan, kadang suka nge-DM juga. Kalau air radiatornya habis terus, dia dengan catatan nggak turun mesin, terus dia habis ganti termostat segala macem ya, terus masih overhead bang gitu, overhead, dan air radiator ini yang di tangki reservoir ini terbuang, kebuang kosong terus. Nah ini pun airnya ikut kosong, karena ketika dia uap panas itu kebuang ke atas, dia ngedorong di sini. Nah itu bisa jadi si tutupnya ini udah nggak bagus. Bahkan dulu waktu pertama kali gue nge-share itu sempat ada yang bilang teori lah, inilah itulah gitu. Justru ini gue bukan teori, tapi ini karena praktek pengalaman ya. Sampai dibilang paham nggak sih dengan tutup radiator? Insya Allah gue paham. Di dalam tutup radiator ini terdapat dua katup atau dua valve. Satu berfungsi sebagai pressure valve atau tekanan, yang kedua vacuum valve atau pemakuman. Nah, tekanan ini akan bekerja ketika dia titik didihnya udah tinggi, maka si pressure valve inilah yang bekerja, dia ngebuang uapnya. Nah, ke tangki reservoir, melalui tangki reservoir ya, makanya di sini ada pembuangan. Nah, di tangki reservoir sendiri ada tulisan up lower gitu ya. Nah, kenapa jangan ngisi sampai penuh? Kalau dia ngisi penuh ketika tekanan tinggi, ini akan terbuang, ikut kebuang yang ada di radiator ini. Dia akan kebuang karena terlalu penuh. Nah, terus pemakuman itu bekerjanya gimana bang? Nah, pemakuman itu dia akan bekerja ketika sistem pendingin berkurang si cairannya, dia akan bekerja. Nah, maka terjadilah pemakuman, dinyedot dari tangki reservoir dari sini ke bawah, naik set kemari. Nah, itu dia akan bekerja. Tapi nggak ada salahnya kalau saran gue di bleeding, karena gue bukan meragukan teknik, bukan meragukan si pemakuman tersebut ya, bukan, karena gue berapa kali pernah ngetes untuk ngebuktiin bener nggak sih pemakuman ini sekuat itu gitu ya, nyedot tangki air radiator yang ada di tangki reservoir. Ini pernah gue ganti selang yang warna bening, gue panasin sampai berjam-jam waktu itu, karena memang lagi ngerayain juga. Dan faktanya ini nggak bekerja sama sekali gitu ya, nggak nyedot, kurang kuat gitu. Nah, tapi kalau dengan teknik ketika dia di bleeding, dia udah ada isinya, atau kalau gini deh, pompa air itu mesti dipancing dulu gitu. Jadi harus ada isinya dulu, dia baru bisa nyedot. Nah, modelnya seperti itu. Nah, padahal tutupnya baru waktu itu gue ganti semua, tapi itu nggak ngebuktiin bahwa pemakuman itu sekuat itu gitu. Nah, dan beberapa sharing sama kawan-kawan yang di mobil, yang mekanik mobil, dia pun bilang, bang, mobil aja itu pakai bleeding, yang mesinnya itu kapasitasnya gede gitu ya, otomatis pemakumannya lebih besar. Itu aja gue pakai bleeding. Kalau nggak dipakai bleeding, pemakumannya nggak maksimal menurut gue lah ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah gitu. Jadi teknik bleeding ini monggo mau dipakai silahkan, enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau gue tetap gue pakai ini, dan setiap motor yang gue servis, yang gue bongkar turun mesin, motor yang jenis radiator, selalu gue pakai teknik bleeding karena gue nyari aman.